مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi والصلاة wabarakatuh. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد Allahumma salli wa وعلى sallim wa barik. آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرة الكرام، para alim, para kiai, para masyayikh, para sesepuh Masjid An-Nur, wabil khusus kepada Al-Ustaz Gus Hasan Basri dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah Sumberjo Paiton. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di sini majelis dicatat oleh Allah sebagai amal yang saleh Amin, dan amin, salihah. Mudah-mudahan kelak kita semuanya juga bisa berkumpul kembali seperti ini dengan berkahnya pengajian majelis, berkahnya sholawat. Mudah-mudahan kita semuanya bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Para hadirin, sebelum kajian Kitab Syu'abul Iman melanjutkan kajian tentang cabang-cabang keimanan, kitab karya dari Kiai Haji Zaini Mun'im, pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid. Beliau nanti akan menyampaikan selama 30 menit ke depan terkait dengan cabang-cabang keimanan, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terlepas dari materi kajian, monggo diperbolehkan Bapak Ibu para hadirin semuanya, jika ingin ada pertanyaan terkait fikih, akidah, ataupun terkait dengan permasalahan yang lainnya. Mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan majelis kita ini diberikan keberkahan dan juga keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal qurama
wal fudala, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus yang saya hormati dan yang saya cintai, akhina fillah walillah Al-Ustadz Bahruddin Hafizahullah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kekuatan serta ketabahan dan kesabaran untuk bisa memfasilitasi umatnya Rasulullah untuk terus ibadah secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga segenap pengurus takmir Masjid An-Nur beserta remaja-remaja masjid yang ikut serta di dalam berupaya untuk meramaikan kegiatan-kegiatan masjid. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah dianugerahkan kemuliaan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada antum-antum semua, muslimin muslimat jamaah rutinan pengajian yang selalu semangat dan antusias untuk selalu menambah wawasan keilmuan kita tentang agama, keilmuan kita tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca karya daripada Hadratus Syekh Zaini Abdul Mun'im rahimahullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah beliau dan mendapatkan barokah dari para masyayikh, dari ulama-ulama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kembali melanjutkan rutinan kita. Insyaallah seterusnya mudah-mudahan kita istiqomah ila yaumil qiyamah, meneruskan pengajian-pengajian tentang syu'abul iman, tentang cabang-cabang keimanan kita kepada Allah dan kepada apa yang wajib kita imani. Karena ini merupakan salah satu kenikmatan yang luar biasa, begitu besar kepada kita. Ketika seorang hamba ditakdirkan oleh Allah duduk bersama untuk tafaqquh fid din, apalagi kita belajar tentang keimanan yang merupakan pondasi pokok, dasar modal utama kita untuk bisa mendapatkan kebaikan dan kenikmatan atau bahkan keberuntungan kita di dunia dan akhirat. Para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Beliau di dalam kitab yang kecil ini berisikan tentang nazam atau bait syair yang dikarang langsung oleh Hadratus Syekh Zaini Abdul Mun'im, muassis Pondok Pesantren Nurul Jadid, berisikan kurang lebih daripada 300 lebih bait tentang keimanan. Cabang-cabang keimanan yang harus kita pahami, yang harus kita dalami sehingga kita bisa mengamalkan dengan sesuai dengan kemampuan kita bersama. Beliau tidak perlu kami menceritakan profil tentang pribadi beliau, sudah banyak beredar mungkin di internet atau di buku-buku media-media cetak, sudah banyak dicetak. Langsung kami akan membahas tentang karya beliau ini. Beliau Hadratus Syekh berkata, qala al-faqiru najlu Abdul Mun'imi amalahu bil lutfi mulin ni'ami.
beliau ini mengatakan qala, beliau berkata. Padahal di saat beliau ini berkata, menulis kitab ini, setelah bait pertama belum tertulis, tapi sudah mengatakan qala dengan menggunakan fi'il madhi atau fi'il yang sudah menunjukkan pada kata yang sudah lampau atau kata yang sudah masa lalu. Tapi ini menunjukkan bahwa optimisme beliau, semangatnya beliau, keyakinan beliau bahwa nanti apa yang beliau akan tulis itu nanti akan tertuang secara sempurna di dalam kitab ini, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang soleh ingin berbuat sesuatu, pasti penuh dengan kemantapan hati dan keyakinan dengan menyebut nama Allah, dan dia kerjakan, yakin pasti nanti akan sempurna. Karena yang mengerjakan adalah orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara syariat kita tidak memastikan bahwa apa yang nanti atau besok yang kita akan kerjakan, tidak bisa kita memastikan bahwa kita akan mengerjakan itu. Misalkan pertemuan besok atau sholat berjamaah isya nanti, apakah kita pasti akan sholat isya berjamaah? Belum tentu. Dan tidak ada yang bisa memastikan dari manusia. Tetapi kita yakin bahwa atas izin, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan selalu dibimbing dan dituntut sampai umur kita, sampai kita mengerjakan sholat isya nanti atau besok dan lusa dan seterusnya. Karena kita sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak bisa kita meyakini. Tetapi kalau orang-orang soleh, tentunya atas informasi ilham dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui apa yang akan terjadi biiznillah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk menunjukkan bahwa kesolehan beliau, bahwa beliau ini termasuk orang-orang min auliyaillah, orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, al-fakir, qala al-fakir. Beliau mengatakan al-fakir. Al-fakir itu artinya adalah orang yang fakir, orang yang butuh. Fakir di sini bukan fakir secara materi. Kalau orang-orang soleh, fakir materi itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi problem hidup. Ada materi, tidak ada materi, ada dunia, tidak ada dunia, ada harta, tidak ada harta, itu sama saja bagi mereka. Beda kalau dengan kita. Kalau tidak ada uang, sumpah, kepala pening, hati gelisah. Kenapa? Karena banyak kebutuhan-kebutuhan yang akan kita lakukan. Tapi bagi orang-orang yang sudah dekat kesolehannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan materi itu tidak menjadi tujuan utama, tetapi adalah sebagai bentuk bekal hanya untuk menyambung hidup, digunakan untuk wasilah pelantara untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-fakir di sini artinya adalah orang yang butuh. Maksudnya adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai manusia pasti butuh kepada Allah dalam kondisi apapun. Di saat kita sendiri, di saat kita bersama, di saat kita susah, di saat kita bahagia, di saat kita mendapatkan musibah, di saat kita mendapatkan kenikmatan, kita pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia semuanya, siapapun itu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, antumul fuqara. Kalian ini fuqara, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, butuh ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Secara materi juga kita ini fakir. Karena harta yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya hak pakai. Kita hanya menjadi hak pakai. Kita yang diberi oleh Allah berupa apapun dari harta kekayaan kita. Aslinya kita datang ke dunia adalah dalam kondisi fakir. Kita tidak punya apa-apa. Kita lahir ke dunia, kita tidak bawa mobil expander. Kita lahir ke dunia, kita tidak membawa rumah yang mewah. Bahkan kita tidak bawa celana, tidak pakai baju, tidak pakai apapun. Kita semuanya tidak punya apa-apa. Tetapi saat ini kita sudah ada di dunia, kita mempunyai mobil mewah, kita punya rumah mewah, punya segalanya, harta, uang, semuanya itu adalah baru kemudian Allah memberikan kepada kita sebagai pinjaman, titipan kepada kita. Karena barang titipan ini suatu saat kalau Allah sedang berkehendak akan diambil, mau tidak mau akan diambil oleh Allah secara paksa. Atau tidak diambil oleh Allah, pemiliknya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya tidak diambil, pemiliknya yang diambil duluan. Jadi ini namanya meninggalkan dunia. Kalau dunianya yang diambil, orangnya masih hidup, berarti ditinggalkan dunia. Kita ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau ini sebagai ungkapan al-fakir adalah bentuk tahqiqul ubudiyah, untuk mewujudkan pengejawantahan dari sebuah sifat ubudiyah kita kepada Allah. Kita ini punya sifat ubudiyah, kehambaan kita kepada Allah. Sedangkan Allah punya sifat rububiyah, ada sifat ketuhanan, dan sebagai bentuk kewajiban orang yang punya sifat kehambaan adalah menghambakan diri, dan Allah yang memiliki sifat rububiyah, ketuhanan, harus disembah oleh kita sebagai hambanya. Lah ini adalah sebagai bentuk ketawaduan beliau, ketawaduan hatinya beliau. Kenapa bilang al-fakir? Kalau secara ibadah beliau mungkin lebih baik daripada kita. Hadratus Syekh Zaini Abdul Mu'im secara ibadah lebih unggul daripada kita. Salatnya lebih khusyuk daripada kita. Puasanya lebih sempurna daripada kita. Ibadah-ibadah lainnya tentunya lebih bagus daripada ibadah-ibadah kita. Tapi beliau masih mengatakan al-fakir ilallah, adalah orang-orang yang masih butuh kepada kekasih, kepada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini sebagai hamba Allah diberikan rahmat, kasih sayang, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau ini adalah Najlu Abdil Mun'im. Beliau mengatakan Najlu Abdil Mun'im. Najlu ini artinya adalah al-walad, anak, keturunan. Berkata orang yang butuh kepada Allah yang merupakan keturunan daripada Abdil Mun'im. Tidak mengatakan Zaini, tetapi beliau menisbatkan kepada ayahnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dirinya ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa ada pelantara daripada orang tua. Ini penghormatan kepada orang tua. Makanya kita ini sebagai anak, sesukses apapun kita sebagai anak, sekaya apapun kita sebagai anak, setinggi apapun jabatan kita kepada kita sebagai anak, jangan sampai kita lupa kepada orang tua. Terkadang kita ini ketika sukses, kaya, kekayaan sudah banyak, kita punya jabatan yang tinggi, kadang orang tua namanya pun tidak disebut di dalam namanya, atau bahkan mungkin dia tidak kenal dengan orang tuanya. Dia mengira bahwa dirinya sekarang punya jabatan yang tinggi, punya pangkat yang tinggi, punya kekayaan yang luar biasa. Itu adalah jeripayah dia.
Tapi ingat, kita ini hidup di dunia karena pelantara daripada orang tua. Kita punya harta, kita punya kekayaan, itu karena harta kekayaan yang diberikan oleh Allah melalui orang tua kita. Semua apapun yang kita miliki, itu semua dari Allah dan pelantara daripada orang tua kita. Makanya jangan sampai lupa kita sebagai anak untuk terus ingat kepada jasa-jasa orang tua kita, menghormati kepada kedua orang tua. Ini sangat luar biasa. Kemudian beliau amalahu bil lutfi, dan beliau ini diberlakukan, yang mengerjakan diberikan oleh Allah, diberlakukan oleh Allah bil lutfi, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Oleh siapa? Mulin ni'ami, zat yang maha memberi nikmat. Beliau lagi-lagi menunjukkan sebagai bentuk kehambaan tetap ingat kepada Allah. Karena kita kalau ingin menjadi orang yang mulia dunia akhirat, dua ini jangan sampai kita putus. Dua ini jangan sampai kita lupakan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang tua kita. Karena ridallahi fi ridal walidain. Kalau kita ingin menjadi manusia yang diridai oleh Allah, cari ridho kedua orang tua kita. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Tapi ingat, kalau kita ini sudah mendapatkan murka daripada kedua orang tua dibuat jengkel oleh kita, orang tua dibuat marah oleh kita, orang tua dibuat sakit hati oleh kita. Ingat, sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau orang tua marah, Allah marah. Kalau orang tua disakitin, Allah yang nanti akan marah, ingin membalas perbuatan daripada anak itu. Nah, ini adalah kunci kehidupan kita bersama. Kenapa beliau mengatakan mulin ni'ami, zat yang memberi nikmat? Karena segala kenikmatan yang kita miliki semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan apapun, baik itu yang kasat mata, kenikmatan yang bisa kita lihat, hissiyah, ataupun kenikmatan yang maknawiyah yang tidak bisa kita lihat. Semuanya adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan lagi di dalam bait yang kedua, alhamdulillahil aliyil mu'min. Alhamdu, segala puji, lillahi, hanya milik Allah. Ini juga sebagai bentuk apa? Tahqiq ubudiyah. Sebagai bentuk ekspresi kehambaan beliau yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa segalanya apa yang dia lakukan, menulis karya ini, bisa memahami ilmu agama sehingga bisa menulis, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki segalanya, itu adalah semata-mata pemberian dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya, segala puji dan rasa syukur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadang untuk bersyukur sulit. Syukur itu sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. Syukur itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Bersyukur bukan di saat kita sedang mendapatkan kenikmatan saja. Bersyukur itu ala kulli hal, dalam kondisi apapun kita selalu bersyukur kepada Allah. Tidak punya uang kita, bersyukur kepada Allah. Kenapa kita tidak punya uang kok bisa bersyukur kepada Allah? Karena kita masih diberikan nyawa, diberikan nafas, diberikan hidup oleh Allah di dunia. Ini sudah anugerah luar biasa. Apa gunanya uang banyak kalau orangnya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Orangnya sudah mati. Apa arti daripada kekayaan kalau orangnya sudah meninggal dunia? Apapun kita sudah tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tetap selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita masih diberikan hidup dan kita masih diberikan nafas oleh Allah
hidup di dunia ini adalah anugerah yang luar biasa. Jadi tidak ada kata tidak bersyukur kepada Allah. Jangan nunggu ada uang kita bersyukur. Jangan nunggu ada kenikmatan. Bagaimana kita dalam bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Allah itu ada 3. Yang pertama adalah asyukru bil lisan. Kita ini bersyukur dengan menggunakan lisan, dengan menggunakan ucapan mulut kita. Bagaimana bentuk syukur dengan mulut? Ya kita baca alhamdulillah. Terima kasih Allah. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, bahasa Madura, terserah. Kasok pon Gusti, maturun. Terima kasih ya Allah. Indonesia. Matur nuwun. Coba nih. Bahasa Inggris, thank you. Ya, terserah pon. Pakai bahasa apapun kita bebas. Bersyukur dengan lisan. Tapi orang itu untuk mengucapkan terima kasih, jangankan kepada Allah, kepada manusia saja kadang sulit untuk kita bersyukur. Kita diberikan jalan, kita diberikan sesuatu oleh orang. Entah itu berupa materi, atau berupa pertolongan secara tenaga, pikiran oleh orang lain. Untuk mengatakan terima kasih kadang sulit. Terima kasih banyak, susah. Itu kenapa? Karena mungkin orang tersebut tidak mengetahui bahwa segala apapun itu nikmat semuanya sumbernya dari Allah, dan melalui pelantara-pelantara yang ada di dunia ini semuanya itu adalah juga harus kita ucapkan terima kasih. Kita bersyukur. Karena kata Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia sebagai pelantara engkau mendapatkan kenikmatan dan kebaikan, lam yashkurillah, orang itu tidak dikatakan syukur kepada Allah. Nah ini penting kita bersyukur. Terima kasih yang banyak. Dengan lisan. Yang kedua adalah bil janan. Kita bersyukur dengan menggunakan hati. Bagaimana cara kita bersyukur dengan menggunakan hati? Kita bersyukur dengan hati adalah dengan meyakini. Dengan meyakini dan mengimani bahwa apapun kenikmatan yang ada di dunia, ini semuanya adalah semata-mata karena anugerah dari Allah. Ini syukur bil janan, dengan hati. Kalau kita tidak bisa bersyukur dengan lisan yang merupakan syukur yang paling rendah, maka bagaimana mungkin dia akan bersyukur dengan hati? Karena yang ringan saja, yang rendah saja tidak bisa. Mau bilang terima kasih saja susah. Bagaimana hati bisa yakin bahwa itu semua atas pertolongan dari Allah dan juga pertolongan dari pelantara orang-orang yang ada di dunia. Ini yang kedua, dengan hati. Yang ketiga adalah asyukru bil arkan. Ini syukur tingkat yang paling tinggi. Kita bersyukur dengan menggunakan fisik, anggota tubuh kita. Kita diberi kenikmatan yang berupa mata. Bagaimana cara kita mensyukuri? Kita terima kasih kepada Allah, kita sudah diberi mata, bisa melihat dan bisa memandang. Dengan hati kita yakin bahwa mata ini adalah anugerah pemberian daripada Allah. Yang ketiga, gunakan mata itu untuk memandang sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara bersyukur. Kita diberikan mata, digunakan untuk melihat Al-Qur'an. Melihat Al-Qur'an ibadah. Kita melihat masjid ibadah. Kita melihat orang tua dengan penuh kasih sayang ibadah. Ini adalah pandangan-pandangan yang diridhoi oleh Allah. Kita melihat para ulama, kita melihat para masyayikh, itu juga bagian daripada pandangan yang diridhoi oleh Allah. Tapi kita jangan gunakan mata ini untuk memandang sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu melihat kepada maksiat, melihat kepada orang-orang yang sedang terbuka auratnya, memandang dengan pandangan yang meremehkan orang lain.
Dan ini adalah pandangan-pandangan yang tidak diridhai oleh Allah. Maka jangan sampai kita menggunakan dengan seperti itu. Berarti kalau kita berucap dengan lisan alhamdulillah, dengan hati yakin, tapi kemudian sesuatu yang diberikan oleh Allah berupa mata digunakan untuk maksiat, ini masih belum dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur yang tingkat tinggi. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur dengan ketiga-tiganya. Dengan lisan, dengan hati, dengan arkan, dengan tubuh, kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kemudian al-wahibil iman kulla mu'min, zat yang memberikan iman kepada semua orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, ini adalah baru masuk kepada tema kita, iman. Iman ini Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha la yu'til iman, la yu'tillahul iman illa man ahab. Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Siapapun mereka. Atau orang yang sudah ada di lingkungan orang Islam. Keluarganya semua muslim, mukmin, berarti itu dicintai oleh Allah. Kenapa? Punya anak mukmin, punya saudara iman, punya ayah ibu iman, itu berarti dicintai oleh Allah. Atau kepada orang kafir sekalipun, yang kemudian oleh Allah diberikan hidayah sehingga diberikan keinginan untuk iman kepada Allah, itu berarti orang kafir yang nantinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak bisa untuk menilai orang bahwa itu dibenci oleh Allah, ini dicintai oleh Allah. Tidak bisa. Hatta orang kafir pun kita tidak bisa kemudian menilai bahwa mereka itu dibenci oleh Allah saat ini. Ya betul, saat ini dia sedang kafir kepada Allah, tidak iman kepada Allah, dibenci kekafirannya. Tapi apakah orangnya itu akan selamanya dibenci oleh Allah? Tidak ada yang bisa menilai itu semua. Bisa jadi suatu saat waktu perputaran waktu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, orang itu diberikan hidayah oleh Allah, kemudian masuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti saat ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ya, kita alhamdulillah, kita sudah sejak kecil kita beriman kepada Allah, walaupun imannya kita ngikut sama orang tua. Tapi dengan itu semua kita selalu berupaya untuk mengokohkan keimanan. Dengan cara bagaimana? Duduk seperti sekarang ini. Karena iman, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, iman itu ada 3. Ada iman yang tahqiqi, ada imannya yang sudah sempurna. Orang yang sudah mencapai keimanan yang pertama, sudah nyata dan sudah kuat keimanannya, seperti para anbiya, para rasul, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Andaikan orang sedunia ini kafir kepada Allah, dia tidak akan pernah goyah sedikit pun untuk iman kepada Allah. Kenapa? Sempurna keimanannya. Yang kedua adalah iman istidlali. Iman yang karena iman dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda untuk bisa beriman kepada Allah. Siapa? Adalah para ulama, para mutakallimin, para ulama-ulama Allah. Beliau mengkaji tentang bagaimana Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji kitab-kitab para ulama. Sehingga dari kajian-kajian itu muncullah kemudian bisa melihat tanda-tanda keimanan, sehingga dia semakin kuat keimanannya kepada Allah. Yang ketiga adalah iman taklidi, iman yang karena ngikut-ngikutan. Seperti kita ini, imannya ikut-ikutan. Katanya bapak dan ibu, kita nih iman punya Tuhan namanya Allah, kita sholat, ya sholat. Tapi orang ngikut-ngikutan ini, kalau kita tidak bisa melihat siapa orang yang kita ikuti, bisa bahaya. Tidak semua orang bisa kita ikuti dalam hal keimanan. Siapa yang kita ikuti?
adalah orang-orang yang punya keimanan sempurna, para ulama-ulama kita. Lah, tapi kemudian bagaimana? Kita jangan sampai jauh dari para ulama. Ada kajian-kajian seperti ini, kita bersyukur. Tujuannya apa? Mengokohkan keimanan kita kepada Allah. Makanya jangan jauh-jauh. Kadang kan orang hidup di dunia itu, kalau bukan soal kebutuhan hidup di dunia, kurang semangat. Kebutuhan untuk akhirat, kurang semangat. Sholat saja. Di sini sudah dipanggil adzan pakai pengeras suara. Yang datang berapa orang? Itu pun telat. Yang datang dalam 5 waktu berapa orang? Dibandingkan yang tidak datang. Lebih banyak yang tidak datang. Padahal konkret, jelas sudah pahala yang akan diberikan, manfaat daripada apa yang nanti diberikan di dalam sholat berjamaah. Itu sudah jelas. Bahkan sampai ada yang zikiran, sholat kalau berjamaah dapat 27 derajat. Tapi hanya sebatas derajat. Bagi orang hidup di dunia tidak butuh derajat. Apa yang dibutuhkan? Butuh uang. Coba andaikan zikirannya diganti, sholat berjamaah akan mendapatkan 27 juta rupiah. Saya yakin penuh Masjid An-Nur ini. Karena memang sesuatu yang bagi kita ini hidup di dunia seakan-akan sesuatu yang apa ya, untuk akhirat dan untuk alam barzah seperti tidak nyata. Tapi semua informasi daripada Al-Quran, daripada hadis dan para ulama itu pasti nyata, dan itu kita akan melewati dan akan kita datang yang namanya ke alam barzah dan juga alam akhirat. Oleh karena itu, ayo kita semuanya, kita yang semangat untuk hadir ke majelis ilmu dalam rangka untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah. Ketika iman kita itu sudah kokoh, semuanya nanti pasti akan baik. Karena Rasulullah berpesan kepada para sahabat, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan wahai kamu para sahabat, amantu billah. Iman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya, dengan sempurna. Kemudian yang kedua apa? Tsumma istaqim. Kemudian kita istiqomah di dalam menjalankan ibadah-ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua hal yang bisa kita dapatkan ketika kita sedang berada di majelis-majelis ilmu untuk mengokohkan keimanan dan juga memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang mau akan hadir, mudah-mudahan diberikan keinginan untuk hadir. Kita doakan mudah-mudahan memiliki keimanan yang kokoh dan kuat kepada Allah. Sampai kita mendapatkan, nyampe kepada ajal kita, datang kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan keimanan. Amin. Karena ini modal yang paling utama. Kalau kita mati tidak membawa iman, apa arti semua kita hidup? Kalau kita mati tidak bawa iman, rugi. Karena pasti nanti akan sengsara selamanya. Tapi kalau kita sudah mati membawa iman, mati husnul khotimah, walaupun di dunia kita hidup sederhana dan tidak punya apa-apa, itu adalah orang yang nanti paling kaya dan paling hidupnya bahagia nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan, amin, amin, dan diberikan keistiqomahan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, ibadah salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan semuanya kita mendapatkan hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ini dari Al-Fakir yang bisa kami sampaikan di kesempatan pada malam ini. Insyaallah berlanjut di lain waktu. Mudah-mudahan masih diberikan umur yang panjang, amin, amin, diberikan semangat dan juga diberikan umur yang barokah fi taatillah wa fi taati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha minni, demikian dari kami dari Al-Fakir. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Gus Hasan Basri. Monggo sambil nunggu Isa bisa 2 pertanyaan dari bapak-bapak, monggo 1 pertanyaan, dari ibu-ibu muslimat monggo 1 pertanyaan, monggo. Monggo dari ibu ada pertanyaan. Mungkin 1 pertanyaan, Gus, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang berbeda pendapat dengan kita? Itu 1. Karena 1 kewajiban orang tua kan harus ditaati. Yang kedua, seringkali kan kadang saya seringkali itu mendapat pertanyaan. Ketika saya ingin menikah tapi tidak mendapatkan restu orang tua, itu seperti apa? Apakah harus mendapatkan orang tua atau seperti apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana jika orang tua itu dalam arti bermaksiat? Bagaimana sikap kita mengingatkan ataupun mengajaknya seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang orang tua. Pertanyaan pertama tentang bagaimana menyikapi tentang orang tua yang beda pendapat. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat dengan orang tua. Kita punya pendapat sebagai anak dan orang tua juga punya pendapat. Dan itu pasti, walaupun anak dengan orang tua, yang namanya pendapat pasti berbeda. Ya kadang sama, kadang bisa berbeda. Kita perlu tahu bahwa orang tua itu satu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak. Itu. Tidak ada dari orang tua yang menginginkan terburuk, terjelek kepada anaknya. Tidak ada. Selama orang tuanya punya akal sehat dan normal. Bagaimanapun dan sesuai dengan cara orang tua, pasti akan selalu berupaya, berusaha memberikan yang terbaik kepada anak. Walaupun kadang cara yang diberikan orang tua tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang anak. Kalau ini yang kita tanamkan adalah orang tua pasti menginginkan yang terbaik, maka tentunya kita ini akan mengenyampingkan ego-ego kita. Semuanya akan pasrah kepada orang tua. Kenapa sedemikian? Karena terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat dalam bentuk sebuah pendapat, itu kadang belum tentu yang terbaik. Terkadang dari hawa nafsu kita. Tapi kalau orang tua murni dari kasih sayang dan kecintaan dari hati yang paling dalam, ini orang tua. Yang kedua, orang tua itu adalah pertama menginginkan terbaik kepada anaknya, dan orang tua adalah orang yang jauh lebih berpengalaman ketimbang anak. Karena beliau adalah hidupnya lebih awal daripada anak. Dalam hal tanda kutip. Artinya dari dalam mengarung kehidupan dunia, orang tua jauh lebih pengalaman. Bagaimana jalan yang terbaik, walaupun terkadang ada yang mungkin tidak sesuai dengan tuntutan zaman yang saat ini menurut anak di zaman sekarang. Tapi kalau ini yang kita pegang, bahwa walaupun kita punya pendapat yang berbeda, tentunya jangan sampai lupa sikap kita harus baik dan santun kepada orang tua. Beda pendapat itu biasa.
Rasulullah dengan sahabat, sahabat dengan Rasulullah beda pendapat itu biasa. Tetapi ada etikanya, ada akhlaknya. Jangan sampai kemudian menyakiti hatinya, apalagi mencaci, apalagi sampai memukul. Naudzubillahi min dzalik. Jadi tetap perbedaan itu disikapi dengan akhlak dan etika yang baik. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa orang tua itu adalah bagi anak manusia yang mulia. Diibaratkan Al-Quran yang seperti Al-Quran yang rusak. Al-Quran rusak, sobek itu, sobekan Al-Quran. Itu tidak bisa kita kemudian dibuang dengan begitu saja, kita tidak boleh. Mau dipakai juga tidak bisa dipakai. Bagaimana? Tetap dihormati. Kenapa? Karena itu Al-Quran. Orang tua juga begitu. Bagi anak, orang tua itu adalah orang yang mulia. Walaupun kafir sekalipun. Kita sebagai anak, mukmin, muslim, punya orang tua kafir. Bagaimana kita sikap? Kemudian karena tidak beriman, dia dibuang. Tak boleh. Hatta tua renta pun kafir sekalipun, tidak boleh kita buang. Karena itu adalah kunci keselamatan kita. Harus kita hati-hati di dalam bersikap. Beda pendapat boleh, tapi disikapi dengan etika yang baik. Itu yang pertama, tentang orang tua. Kemudian, bagaimana kalau kita misalkan menikah tanpa ada restu daripada orang tua? Kalau orang laki-laki tidak direstui sama orang tua, mendingan. Sebab dia tidak butuh untuk wali daripada orang tua laki. Perempuan harus, karena perempuan itu adalah walinya adalah orang tua laki atau bapak. Tapi di dalam hal restu itu bukan hanya sekedar menjadi wali. Restu itu adalah ridho. Apa yang dilakukan oleh anak itu harus butuh ridhonya orang tua. Terkadang kan anak itu sekarang kan sama orang tua tidak begitu ngereken ridhonya. Ridho, pokoknya saya harus nikah, lari ke sana. Ingat, kehidupan rumah tangga kita ini panjang dan butuh yang namanya ridho orang tua. Kalau orang tua tidak ridho kepada kita, Allah pasti tidak akan ridho. Kalau Allah sudah tidak ridho dan orang tua tidak ridho, dia hidup bagaimanapun, dia tidak akan punya kehidupan yang barokah. Atau tidak akan mendapatkan kesenangan dan tidak akan mendapatkan ketentraman di dalam hidup. Kenapa? Karena senjata utamanya dia lupakan. Apa? Ridho orang tua, sehingga nanti bisa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dalam bersikap harus mengalah. Orang tua ngotot, kamu harus nikah sama ini, jangan sama itu. Misalnya. Maka sebagai anak, kadung cinta luar biasa. Sudah kuat, mengakar kuat. Tidak boleh sama orang tua. Kita harus mengalah. Justru dengan cara mengalah, walaupun saat ini tidak diberikan cinta oleh Allah kepada perempuan yang pilihan orang tua, mungkin suatu saat Allah akan mendatangkan cinta yang lebih dahsyat daripada cinta kepada wanita yang tidak diridhoi oleh orang tua. Ini kita harus bisa memahami cara bersikap. Pasrah sudah. Apa katanya ibu sudah. Siapapun wanita yang akan saya nikahi, itu adalah istri saya. Kalau ada anak yang sudah pasrah 100% kepada orang tua, kata akal, dia adalah wanita yang mungkin kurang cantik, mungkin kurang kaya, mungkin kurang, tapi ingat, kekuatan ridho Allah bersamaan dengan kekuatan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga tentang sudah cukup. Sudah cukup. Insyaallah pertanyaan yang ketiga pada pertemuan berikut, mudah-mudahan bisa ingat dan tidak lupa. Amin insyaallah. Mungkin ini yang bisa disampaikan dari dua pertanyaan. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat serta barokah. Amin ya rabbal alamin.